Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Di sini kita akan lihat bagaimana situasi Aries terkini dengan pasangan sahnya, dan berikut kita akan lihat bagaimana situasi Aries dengan selingkuhannya. Tapi sebelum kita memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, mari awali dari membacakan bagaimana situasi Aries dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, ada energi dari, tunggu dulu, kok ini nyangkut ya, kemana ini, sebentar ya, ini gini, ya kabel mic-nya Mari kok ketarik gitu. Ya, di situ, dan berikutnya ada di situ, kemudian ada di situ, berikut ada di situ, hadir energi dari ini dan hadir energinya dari itu ya. Jadi mari lihat kondisi dan keadaan Aries sama pasangan sah nampaknya lagi tidak baik-baik saja, seperti itu ya. Secara internal lagi tidak baik-baik saja. Mungkin orang di luar relationship-nya mereka kayak misalnya tidak member keluarga gitu ya, itu tuh bisa aja kayak ngeliat, wah harmonis banget Aries sama pasangan sahnya gitu-gitu ya, tapi sesungguhnya di dalamnya tidak seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh ada kemungkinan besar bahwa pasangan sahnya Aries ini nampaknya lagi kabur dari rumah, lagi pergi gitu ya, lagi menjauh, katakan itu misalnya ya, numpang dulu di rumah kakak gitu ya, atau kayak balik ke tempat orang tua, atau mungkin nginep dulu lah di hotel gitu-gitu ya di sana. Beberapa yang kayaknya memang ada dalam satu rumah, tetapi di situ tuh udah pisah ranjang gitu ya, yang satu di kamar mana, yang satu di mana gitu ya. Nah jadi kayak dia lagi memberikan jarak gitu dengan Aries ini. Maksudnya untuk apa nih gitu ya. Mari lihat, kayaknya dia memang membutuhkan waktu untuk tenang dulu gitu ya. Tenang dulu, harus tenang dulu karena ada isu dalam relationship-nya mereka ini. Nampaknya di situ tuh kayak dia ngerasa bahwa Aries ini tidak tertutup kemungkinan lagi main perang mental dengan dia gitu ya. Lagi main perang mental di situ. Nah, jadi karena situasi dirasa tidak aman gitu ya, nah disitulah mau menjauh dulu gitu. Juga di sana tujuan dari menghindar biar Aries ini juga bisa tenang gitu ya. Dia Aries itu tuh seperti diberikan kesempatan untuk koreksi diri gitu ya, ngecek diri sendiri dalam relationship ini sebenarnya udah kayak gimana dianya gitu ya. Karena udah barang tentu di sini Mari lihat pasangan sah Aries kayak kamu kalau dibilangin, jadi gini ya, dia ketemu sama adalah yang kurang cocok gitu ya dari Ariesnya di situ ya. Tapi dia ngerasa bahwa kalau dia ngomong langsung sama Aries kayak marah misalnya, tersinggung misalnya, atau seperti yang masa bodoh gitu ya di situ. Jadi ya sudah dengan cara ngomong itu tuh gagal, maka ditunjukkan dengan cara diem dulu gitu lah. Jadi cerewet udah, nah silent treatment dulu gitu ya, silent treatment dulu, atau ya kasih jarak dulu gitu loh. Itu bentuk dari pengungkapan gitu ya, pengungkapan kepada Aries ini, ada yang nggak tepat loh yang kamu lakukan ke aku Aries gitu. Makanya aku nggak mau bobok bareng sama kamu kalau ini udah suami istri gitu ya. Makanya aku balik dulu ke rumah orang tuaku gitu loh ya. Atau yang kayak misalnya ini hubungannya masih pacaran, makanya aku nggak mau ngobrol dulu sama kamu, aku blokir kamu, aku nggak jawab teleponnya kamu gitu ya. Aku menghindar karena
aku ingin kamu itu tuh sadar diri. Apa yang kamu lakukan ke aku, gitu loh. Yang kamu lakukan itu tuh bikin aku jadi ragu sama kamu, gitu ya. Kamu bikin aku di situ tuh jadi takut sama kamu di sana. Aku ingin kita bersama, tetapi bukan dalam versinya kamu yang seperti ini, gitu ya. Jadi kayak juga bisa yang seperti aku ingin kasih tahu sama kamu, gitu loh. Aku ingin kamu ngerasain, gitu ya. Kalau kamu misalnya nggak sadar-sadar diri dengan sikapnya kamu, aku hilang nih, dan kita try dulu gitu ya. Kita test drive dulu ini. Aku mau bikin kamu ngalamin simulasi dulu gitu. Gimana kalau aku itu tuh nggak ada dalam hidupnya kamu, gitu ya. Jadi itu simulasi apabila dianya pergi dari hidup Aries, kira-kira Aries ini tuh akan seperti apa? Apakah merasa sedih, merasa sepi, gitu ya, merasa hidup akhirnya nggak karu-karuan. Nah, kalau memang itu yang dirasakan, supaya Aries ini tuh secara sadar gitu ya, secara sadar melihat diri dia sendiri, bagaimana dia dalam hubungan ya bersama dengan pasangan sah ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak ada unek-unek, tapi unek-unek itu tuh nggak disampaikan gitu loh secara verbal gini ya, tidak langsung diungkapkan gitu ya. Tetapi ditunjukkan melalui sikap laku. Kalau misalnya dikasih tahu sama Aries, oh nanti Aries tersinggung, merasa dipersalah-salahkan, ujung-ujungnya ya nggak enak situasinya, ya ribut gitu ya di situ. Jadi kayak dia ngerasa bahwa dia ditekan gitu ya, dia ditekan sama Aries ini, gitu ya. Kok kayak Aries itu tuh bisa seperti kurang respect pada dia, gitu ya. Aries gak seperti sakarep-karepnya ke dia, gitu ya. Atau kayak Aries itu tuh seperti menginginkan sesuatu yang dia rasa tidak pantas untuk dia beri ke Aries, gitu loh ya. Jadi kayak ada di sana itu tuh seperti orang nggak tahu diri gitu loh ya, seperti orang yang ngelunjak gitu di matanya dia, seperti orang yang kok kayaknya memanfaatkan. Nah gitu juga bisa itu ya. Yang nggak tahu diri itu tuh dalam artian kehilangan, misalnya gini ya, ngomong kasar tapi nggak tahu ngomong kasar, nggak nyadar bahwa ketika dia ngomong seperti itu ada perasaan pasangan sah yang tersakiti, yang terluka, gitu ya. Misalnya dia minta duit aja sama pasangan sah, gitu ya. Sementara misalnya ya Aries ini tuh sesungguhnya adalah laki-laki ya. Kebiasaannya kita terutama orang timur itu kan, laki-laki itu tuh perannya laki-laki itu kan soal finansial, perannya perempuan soal domestik gitu ya. Tapi ini udah nggak menghasilkan, malah minta-minta lagi gitu-gitu. Di sana ya. Jadi yang kayak yang kamu lakukan itu nggak tepat. Aku mau kasih tunjuk sama kamu gitu. Kalau kamu nakal terus sama aku gampang pergi, aku bisa pergi gitu. Nah tapi ketika aku pergi, nah kita coba dulu, kamu perasaannya akan seperti apa, sanggup nggak tanpa aku, kuat nggak, bisa tidak gitu ya. Di sana. Jadi seperti pasangan sah ini tuh bilang bahwa ini ya harus diajarin agak lebih keras lagi gitu loh ya. Harus diajarin agak lebih keras lagi ini Ariesnya. Nggak bisa main-main, tetap mendampingi sambil menunggu Aries ini tuh sadar gitu ya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mesti didiemin dulu, mesti dihindarin dulu. Menurut dia ya begitu caranya. Tapi ya dia tetap penasaran ya. Katakanlah misalnya ini pasangan sah balik ke rumah orang tuanya dia. Ada rasa penasaran. Kira-kira Aries ini tuh datang tidak jemput dia gitu ya. Kira-kira ketika dia ngeblokir Aries mencoba dengan hadir langsung tidak? Atau apakah yang dia lakukan? Gitu ya, ada penasaran seperti itu. Gitu ya.
ada permintaannya Aries ini tuh yang nggak dia beri, kemudian dia menghindar, apakah Aries ini tuh mengejar atau bagaimana gitu ya. Jadi di sini tuh kayak yang mau lihat reaksinya Aries kayak gimana nih gitu ya di sana. Jadi ini tuh seperti yang model paham nggak paham gitu ya. Apakah ini akan paham atau justru nanti Ariesnya tetap tidak paham gitu ya. Atau ini tuh kayak, sorry, ini mari ambil kartunya mau untuk apa? Tunggu ya, tadi belum diniatkan. Mau untuk apa? Atau kayak gimana gitu ya. Ini pasangan sahnya Aries. Jadi kayak perasaan tidak aman gitu ya. Mari lihat, ada perasaan yang tidak aman yang saat ini tuh lagi dialami oleh pasangan sahnya Aries. Nah, Ariesnya sendiri melihat si pasangan sah yang seperti itu, oh ini tuh dia bisa ngamuk gitu ya. Dia bisa kayak yang tetap dia bisa marah gitu ya. Ngapain kamu diamin aku gitu loh. Ya, ngapain kamu balik ke rumah orang tuamu? Ngapain kamu menjauh dari aku gitu ya. Di sana. Mari lihat di situ tuh Aries bisa ngamuk, bisa marah dianya saat sekarang. Gitu ya. Boleh-boleh di situ tuh Aries yang kayak, kamu balik aja ke rumah orang tuamu, aku nggak mau jemput, aku mau lihat kamu balik sendiri. Karena di sini tuh kalau misalnya melihat si pasangan sah, mampuslah kamu sana, pergi aja lah jauh-jauh dari aku, cerai aja lah kita, pisah aja lah, selesai aja lah relationship ini. Enggak ya, enggak begitu pikirannya Aries. Aries pun masih tetap mau dengan si pasangan sah. Walaupun sesuai dengan judul ya, Aries di sini tuh berbagi cinta, berbagi rasa dengan orang lain gitu ya. Aries saat sekarang punya selingkuhan gitu ya, tapi ternyata di sini dengan pasangan sah juga diharapkan untuk awet relationship-nya, apalagi jika ini tuh hubungannya sudah di level pernikahan gitu ya. Nggak gampang juga Aries untuk melepaskan. Di sini modelnya ya, untuk sementara kalau mari lihat energinya Aries dengan pasangan sah mau dengan selingkuhan juga oke. Gitu ya prinsipnya. Dengan pasangan sah mau dengan selingkuhan juga mesti jalan gitu loh ya energinya. Jadi yang jika yang menjadi keberatan pasangan sah adalah urusan perselingkuhannya Aries dengan yang lain gitu ya, dan berharap dengan cara pergi meninggalkan ini, maka di sana itu tuh Aries akan sadar gitu ya, akan sadar untuk mengingat siapa statusnya dia, apalagi kalau dia ini sudah jadi status suami, sudah jadi status istri gitu ya, sadar gitu ya. Atau di situ tuh Aries yang kayak milih gitu lah, salah satu di antara yang keduanya ini gitu. Nah, untuk saat sekarang bersetia dengan satu orang, mari lihat bukanlah jalan ninjanya Aries ya. Setidaknya untuk saat sekarang dulu gitu ya. Nggak tahu lah suatu saat nanti bisa akan berubah ya, semogalah demikian ya. Apalagi kalau ini sudah dalam pernikahan di sana. Nah, jadi dalam urusan pacaran udah pasti di sini tuh pasangan sahnya Aries dia semakin tidak yakin ya bahwa relationship dengan Aries ini tuh pantas untuk dinaikkan derajatnya dari level pacaran menuju ke pernikahan ya. Tidak. Di sini tuh terlepas dari apakah dia mengetahui Aries ini tuh berselingkuh atau tidak. Namun ya itu tadi, mari lihat ya, secara karakter aja pun gitu ya, secara pengalamannya dia dengan Aries sepanjang waktu mereka bersama, itu tuh sudah bikin dia khawatir. Di situ tuh udah bikin dia tidak yakin gitu loh ya. Jadi seperti yang kayak dia bisa juga mematahkan keyakinannya dia sendiri. Udah deh, tidak usah dengan Aries, walaupun mungkin beberapa di sana ada yang terbelah ya, satu sisi ingin bersama dengan Aries, tapi satu sisi lagi cemas, resah, gelisah, tidak yakin dengan hubungan ini. Nah, yang bagian dari diri tidak yakin itu tuh akan mencoba mengganggu gugat keyakinannya dianya sendiri gitu. Tahu kan, terbelah. Pikiran satu dengan pikiran yang lain itu tuh bertolak belakang. Nah, tetapi pikiran nih yang coba untuk menjauh, menghindar, mengurungkan niatan untuk lebih memperpanjang relationship ini, nanti itu tuh akan coba menutupi pikiran yang menginginkan bersama dengan Aries. Gitu ya, kalau ini ceritanya masih pacaran di sana. Tapi ya juga di sana itu tuh belum jelas apakah
memang tidak terjadi pernikahan gitu ya, ataukah terjadi pernikahan, ya masih belum jelas. Di situ tuh masih dalam masa-masa progresif penentuan di situ. Ya, kalau dalam rumah tangga ya tadi, situasi rumah tangga ini hanya sedikit orang aja yang paham apa yang terjadi di dalam gitu ya. Nah, gitu. Kalau di luar mah ngelihatannya bagus-bagus aja, baik-baik aja gitu. Ya, tapi ya tadi, walaupun ini tuh sudah rumah tangga, kayak ingin melepaskan diri dulu dari Aries. Mari lihat keinginan dari pasangan sah itu tuh ya cukup kuat gitu ya, menjauh dulu, menghindar dulu gitu, nggak usah deket-deket dulu gitu ya, tetap satu rumah beberapa ya begitu kondisinya. Tapi seperti kata Mari tadi, seperti model kejar-kejaran gitu ya, maunya gambaran dari pasangan sahnya Aries itu tuh maunya dia kejar-kejaran, dia yang lari, Aries yang mengejar. Nah, seperti itu. Makanya itu tuh yang kayak nggak heran kalau misalnya dia bobok di sofa gitu ya, atau misalnya dia bobok di kamar anak-anak. Itu tuh lebih jelas kelihatan bahwa dia ingin Aries ini tuh yang datang mendekati dia, memujuk dia, merayu dia, meyakinkan dia gitu ya, bahwa ya Aries ini tuh akan berusaha untuk memberikan kenyamanan kepada pasangan sah. Kalau urusan Aries dengan selingkuhan, mari lihat seperti ini ya. Mari lihat seperti ini. Aries ini tuh pun kok kayaknya dia tidak berencana ya, jika hanya ada satu-satunya orang di luar relationship-nya dia dengan pasangan sah, yaitu pasangan selingkuhannya dia sekarang. Jadi gini, Aries ini tuh dengan pasangan selingkuhan ini tuh ada udah keinginan mau ganti orang gitu ya, mau ganti orang di situ. Jadi kalau dengan pasangan sah ya, Aries ini tuh ya pasangan sah wajib ada dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang yang jadi selingkuhan saat sekarang ini, dia tidak memastikan ya bahwa orang ini tuh harus ada gitu ya. Ada ya syukur, nggak ada ya juga nggak masalah gitu ya. Untuk mencari pengganti selingkuhan itu tuh bukan perkara yang rumit bagi Aries, bukan perkara rumit, perkara gampang banget sesungguhnya gitu ya. Karena kalau melihat di sini tuh untuk urusan cinta-cintaan yang dalam atau punya kebutuhan yang besar kepada pasangan selingkuhan itu tuh ya tidak ada gitu ya. Kalau untuk kebutuhan yang besar, mari lihat itu tuh ya dengan pasangan sah. Makanya pasangan sah wajib, kalau selingkuhan boleh ganti gitu ya. Nah, jadi di sini tuh pun mari lihat sikapnya Aries dengan selingkuhan, tidak lebih baik daripada sikapnya Aries dengan pasangan sah gitu ya. Dengan selingkuhan juga mari lihat kok kayak lagi ngambek gitu ya, kok kayak lagi marah, bikin pasangan selingkuhan ini nangis, sedih, resah, gelisah. Itu tuh kok kayak jadi hobi barunya Aries ya. Gitu ya. Jadi kalaupun Aries saat sekarang sedang belajar, ya belajarnya itu tuh bukan gimana caranya bikin orang jatuh cinta berbunga-bunga ke dia gitu ya, tetapi kayak gimana caranya nih bikin cewek, bikin cowok itu tuh patah hati, resah, gelisah gitu ya. Gitu loh ya. Gimana caranya bikin orang kambuh GERD-nya, tukak lambungnya berdenyut gitu ya. Vertigonya cenat-cenut gitu loh. Gimana tuh caranya? Nah, lebih ke arah sana ya. Dan mari lihat itu tuh cukup agresif Ariesnya. Kayak misalnya manas-manasin si selingkuhan gitu ya. Nah, di sana sepertinya ya bisa jadi juga silent treatment. Pokoknya di sini tuh Aries kayak ngerasa dia harus ngambil sikap yang seperti tidak menyenangkan gitu loh. Ya. Jadi alih-alih gambaran apa ya, pecinta sejati gitu ya. Di sini tuh Aries bisa kayak lagi mau nyari apa ya, pengakuan bahwa aku juga bisa tegaan loh. Aku juga bisa nyakitin loh. Gitu. Ya, di sana. Jadi kayak ada aja di situ itu apa ya? Ini tuh seperti permainan benci dan cinta. Ya. Benci dan cinta dalam artian gini. Ingin dicintai oleh si selingkuhan, gitu ya. Tetapi sekaligus di situ tuh keinginan untuk dicintai dilakukan dengan cara seolah-olah ini sedang membenci.
Ya, makanya tadi yang sikap tegaan gitu ya, tegaan bikin itu gimana asam lambungnya kambuh gitu kan. Nah, di sana. Jadi yang kayak ingin ini ya, ada rasa cemburu juga, mari lihat ya. Ada rasa cemburu seperti yang ego di situ tuh lagi tercolek gitu loh ya. Mari nampak ada ego di Aries ya, egonya Aries itu tuh lagi kecolek gitu loh sama si selingkuhan ini. Nah, di situ ya, karena di situ bisa kecemburuan tadi. Jangan-jangan ini si selingkuhan dia membuka diri lagi pada orang lain. Gitu ya. Misalnya dia kayak kelihatan deket sama cowok baru, cewek baru gitu ya. Atau kalaupun ini beberapa ya nampaknya ini si selingkuhannya Aries ini tuh juga udah punya pasangan gitu ya. Jadi bisa Aries lihat, loh kok dia dengan suaminya lebih mesra daripada dengan aku gitu ya. Aku ajak jalan, tapi kemudian dia bikin alasan dia nggak bisa keluar sebab karena dia jalan sama pacarnya dia yang di sana. Nah, seperti itu. Jadi kayak ngerasa emosional gitu ya Aries ini, gitu. Ngerasa emosional di sana, gitu loh. Jadi kayak ngerasa kecil gitu loh di hadapan si selingkuhan ini, seperti ngerasa tidak berarti gitu ya. Nah, seperti kayak ya aku ini tidak dicinta. Karena Aries butuh cinta dari si selingkuhan. Butuh validasi gitu loh. Bahwa dia pun layak dicintai, layak disayangi, diromantisin sama si Yayang Bebek selingkuhan ini. Kayak gitu ya. Cuman ya tadi rasa sayang itu tuh bukan diambil, bukan diterima dengan cara memberikan kasih sayang kembali. Ya, kasih sayang duluan, trigger dengan menyayangi duluan untuk disayangi setelahnya gitu ya, tidak. Tapi yang seperti kayak aku sakiti kamu gitu loh, ini nih kalau kamu gak sayang sama aku bisa tegaan sama kamu gitu ya. Pilihannya hanya dua, kamu sayang aku gitu ya, atau aku marahin, aku benci, aku sakitin gitu ya. Maksa. Tapi tentu bukan begitu kesadarannya Aries ya. Menurut kesadarannya Aries ya ini wajar aja ya, begini cara nge-triggernya gitu sana ya. Jadi Marila itu tuh lagi ngambek-ngambekan ini modelnya Aries situ ya. Dan ya tadi ini tuh bisa yang kayak udahlah aku sebenarnya sih ngarep sama dia, tapi kalau dia begitu sikapnya sama aku, mendingan aku cari yang lain aja lah. Nah situ ya. Jadi ada yang seperti coba mengakses lagi nih Aries ya, coba mengakses cowok baru atau cewek lain. Nah gitu ya. Jadi yang kayak mau ya tadi ngerasa kecil gitu ya, ngerasa kecil bahwa ya dia nggak berarti, ya dia nggak berharga di mata si pasangan selingkuhan. Ya udah dicari aja siapa yang akan memperlakukan dia seperti ya dia adalah orang yang penting, seperti dia adalah orang yang berharga. Nah, kayak gitu ya di sana. Itu tuh bisa kayak ketus-ketus tuh modelnya Aries ya, ketus-ketus. Misalnya dia nggak ngeblokir si pasangan selingkuhan, tapi begitu si pasangan selingkuhan chatting dia gitu ya, oh di situ tuh bisa dia ngapain kamu chatting aku gitu ya. Nah namun memang kalau mari tangkep di sini tuh ya, ini nampaknya pasangan selingkuhan ngerti ya si Aries ini tuh seperti apa saat sekarang energinya ke dia. Gitu ya, dia paham gitu ya, dia paham bagaimana energinya Aries, dan dia tahu Aries ini tuh seperti akan mau main keras sama dia. Itu tuh bikin dia bisa jengkel juga gitu ya. Jadi maksudnya, oh kamu mau nyakitin aku, oh kamu mau bikin aku sakit kepala gitu ya, oh kamu mau banyak tingkah sama aku gitu ya, oh udah ayo kita mainkan. Nah seperti itu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh jadi kayak ngerasa ada kompetisi dia dengan Aries. Alih-alih berkompetisi ingin gimana nih ya biar kelihatan baik, biar kelihatan menyenangkan, biar kelihatan bagus gitu ya. Nah tapi di sini kebetulan ya saat sekarang kompetisinya mereka siapa yang paling tegaan gitu ya.
Kamu nyakitin aku juga bisa balas nyakitin kamu. Kamu punya niatan buruk sama aku tahu niatan buruknya kamu, gitu ya. Aku juga bisa kok praktekin niatan buruk yang sama seperti niatannya kamu. Karena di situ tuh ada niatan buruk dalam artian yang kayak, oh kamu nyakitin aku, kamu bikin aku sedih, kamu bikin aku gelisah, kamu mau bikin aku ini. Nah, kayak gitu. Ya, perasaan-perasaan kayak gitu kan perasaan yang menyakitkan ya, gitu. Oh kamu dengan sengaja bertingkah mau bikin aku gini gitu ya, dalam artian yang negatif tentu saja penilaiannya. Jadi di situ tuh yang kayak misalnya ya, Aries ini tuh coba ngediamin si selingkuhan. Si selingkuhan malah makin diem gitu loh. Ya, Aries hanya mendiamkan, ini bisa ngeblokir langsung. Gitu. Ya. Misalnya Aries di situ tuh ketemu sama dia, marah-marah gitu ya, marah-marah, kok kamu lebih effort sih sama cowok lain itu gitu ya, kok kamu lebih care sih sama suamimu, misalnya ya, itu tuh bisa si selingkuhan bilang, loh dia kan suaminya aku, kamu memangnya siapa, kamu kan hanya pacar aku. Bisa agak-agak sengit di situ ya, bisa agak-agak sengit hubungannya gitu ya. Tapi ya walaupun begitu, ini nampaknya hanya seperti apa ya, bunga-bunganya relationship mereka berdua gitu ya, bunga-bunga relationship. Jadi yang kayak ini nampaknya Aries ketemu sama lawan tanding gitu ya. Sama selingkuhan ini tuh kayak lawan tanding gitu. Mungkin ya sangkanya Aries kalau dia nyakitin terus tiba-tiba orang kayak memohon jangan aku disakitin gitu ya, enggak, tapi justru melawan balik di sini. Mari lihat, atau ya, misalnya Aries kayak dengan sengaja ngelarang-larang si pasangan selingkuhan ini, ngelarang-larang, kamu gak boleh keluar sama temen-temenmu ya, biar kamu boring aja di rumah. Ngapain dilarang orang mau happy-happy sama temen-temen, kan gitu ya. Nah si pasangan selingkuhan ini, memangnya kenapa kalau aku jalan sama temennya aku gitu, aku aja gak pernah larang-larang kamu. Atau yang kayak ini bisa kasar soalnya gitu ya, jadi yang kayak misalnya siapa lu larang-larang gue gitu-gitu ya, bisa agak-agak tajam di situ, nggak ada haknya kamu larang-larang aku gitu loh. Sana ya agak-agak sengit, tapi ya gitu ya, ini tuh bisa jadi, ini tuh nanti bisa jadi kayak pola ya, pola hubungannya mereka berdua dalam mengungkapkan diri ya, memperagakan diri, pikiran dan perasaan itu tuh bisa diambil dengan cara yang cukup keras gitu loh ya. Namun ini tuh kalau untuk berpisah, untuk saat sekarang tidak gitu ya. Untuk berpisah walaupun situasinya lagi nggak enak seperti ini, belum ada. Paling-paling di sini tuh energinya acu-acu butuh gitu loh ya. Nah walaupun tadi kata Mari bahwa Aries ini gampang nyari gantinya selingkuhan, karena ada di sini tuh ya yang seperti akan merasa enak lompat-lompat sana, lompat-lompat sini gitu ya energinya Aries. Tetapi gini, sebelum melompat itu tuh mau validasi dulu bahwa dari si selingkuhan yang ini tuh dia sudah dicintai sama si selingkuhan yang ini, sudah disayangi sama si selingkuhan ini. Nah kayak gitu ya, baru nanti di sana itu tuh lompat ke yang lain atau ya sekaligus gitu ya, ngejalanin dengan yang ini sampai dapat validasi, tapi juga sekaligus menjalani dengan selingkuhan yang baru. Nah di situ tuh bisa setidaknya ada ide-ide lah ya, walaupun mungkin beberapa dari kaum Aries belum ketemu nih sama yang baru ya, tapi ide-ide mengganti si selingkuhan yang saat ini sedang bersama dengan dia, wah itu tuh tidak tertutup kemungkinannya sering melintas lalu di kepalanya Aries gitu ya. Oke, dalam bacaannya Aries dengan pasangan sah, hadir energi dari Virgo, Gemini, Pisces di situ. Ada energi dari Aquarius, berikut ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Berikut ada energi dari Taurus.
Di pembacaan Aries dengan selingkuhan, hadir energi dari Sagittarius di sana. Berikut ada energi dari Gemini, hadir energi dari Cancer, ada Libra, ada Scorpio, Taurus, Capricorn, Aquarius di situ. Ya, oke baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.